Sehat lo. Kan kok guyang-guyun ndelok laptopnya apa ya? Welah, aku lagi gawe puisi. Puisi apa? Ya nggo Mbak Yumu to. Kan wis tak kode-kode nganggo pantun-pantun ora teges-teges. Yo pilih teges deh, iki wis meninggalkanmu, Mas. Urung. Tolong sadar, ya Allah, Gus. Piye to, ngono kamu lho. Oh lho. Beliaunya ki masih aman lho. Nggih. Loh, Mas Roni lho. Alhamdulillah. Mas, monggo pinarak. Daripada galau-galau ngobrol sik lah Mas Roni. Mas Roni, monggo pinarak. Iya. Sebentar. Nah, wes. Ketok kudu dibenak gini. Mbak Kromo kon merorene wae po. Boleh. Boleh. Mas Roni pripun? Sehat-sehat to? Alhamdulillah saya sehat. Lagi sibuk apa sekarang Mas Roni? Wah, macam-macam ya, Mas. Macam-macam. Wah, orang Salah sibuk kita. tuh kalau ditanya Iya, gitu ya. iya. Macam-macam nggih. Lagi macam-macam termasuk masih mengurusi aksara, Mas. Oh, gitu. Masih lanjut terus. Iya. Kita masih punya PR banyak, Mas. Oh gitu. Betul. Nah kalau sekarang yang baru diupayakan asik, itu baru ngapain aja gitu kan? Dari sekian banyak itu asik. Sekarang sedang mengupayakan supaya aksara Jawa itu diakui di internasional. Jadi aksara yang memang hidup gitu, memang dipakai. Itu yang sedang kita upayakan. Oh, oke. Gitu, Mas. Memang seperti apa sih Mas? Maksudnya kondisi aksara Jawa sekarang ini atau posisinya seperti apa? Mungkin boleh Oh ya, oke. diperlihatkan juga. Ya, ini kan sebenarnya kan aksara Jawa udah Unicode ya. Iya. Kita udah tahu, kita udah masuk ke Unicode, kita udah bersyukur gitu. Tapi terus gimana? Nah, permasalahannya adalah ini, Mas. Kita masih di Apa nih, tabel 7 namanya. Jadi kalau Unicode, Tabel konsorsium 7. aksara konsorsium Unicode itu menentukan aksara ini masuknya kategori apa nih? Nah, aksara Jawa itu masih limited use. Maksudnya adalah Maksudnya masih limited belum use? banyak yang menggunakan atau Masih belum? belum banyak digunakan, masih dianggap setara dengan mantra-mantra atau raja kayak gitu gitu, Mas. Ini cuma untuk kode-kode aja Iya, gitu. iya. Bukan untuk sehari-hari. Jadi kayak Kegiatan sandi sehari-hari. gitu ya Pak ya? Masih dianggap seperti itu. Nah, itu yang kita sedang usahakan supaya kita bisa masuk ke tabel 5. Tabel 5 itu recommended script. Artinya semua mengakui bahwa ini memang aksara yang ada, hidup, dipakai. Biar bisa masuk ke tabel 5, Gimana caranya? caranya gimana berarti? Cari pintunya dulu, Mas. Oh, dari beda. Ya benar sih Pak, benar. Nah, cara menemukan pintunya, akhirnya kan gitu pertanyaannya. Dia Diulang Benar. terus ya? Iya dong. Cara menemukan pintunya ya kemudian kita ada melalui kebijakan pemerintah. Oh. Kita butuh itu, kita butuh dukungan. Bahwa pemerintah juga mengakui ini ada aksara itu, ada bahasa Jawa gitu. Kan ada banyak bahasa di Nusantara. Nah itu kalau bisa pemerintah mengakui itu termaktub dengan tersurat gitu, nggak cuma tersirat. Lalu Sudah ada dokumennya begitu? gitu ya? dokumen resmi sehingga ketika gampangannya gini, kalau orang luar negeri mencari memang Javanese language itu ada di mana sih? Dia googling gitu, ya nggak nemu apa-apa kalau sekarang.
Karena nggak ada di dokumen-dokumen negara itu. Gitu. Itu salah satu yang kita mesti dorong. Iya. Jadi dari pemerintahnya, terus dari masyarakatnya juga. Masyarakatnya juga harus selalu pakai. Oh, gitu. Kita semakin banyak yang memakai, itu tentu akan semakin banyak mudah ditemukan. Berpengaruh nggak sih Mas? Misalnya kayak kemarin kita ngobrol-ngobrol, aksara Jawanya itu sudah masuk ke sosial media, sudah masuk ke misalnya skrip-skrip untuk blogspot dan sebagainya, atau mungkin blog atau website gitu. Nah itu tuh termasuk akan jadi penilaian nggak untuk bisa masuk ke tabel 5? Betul, itu terpakai sekali. Itu akan ya semakin banyak. Oh ternyata ini memang dipakai orang-orang, ini nggak cuma untuk apa namanya mantra-mantra japu-japu. Jadi kemudian konsorsium bisa melihat bukti-bukti itu dan kemudian mengakui gitu. Harus seberapa banyak sih Mas? Maksudnya ada standar nggak untuk kemudian layak atau belum layak misalnya begitu? Kalau jumlahnya memang tidak ada ya, berapanya itu memang nggak ada. Tapi satu yang paling kuat memang yang tadi itu, kalau itu sudah diakui oleh negara, tercantum jelas di dokumen negara, itu paling kuat. Nah kalau belum, ya kalau banyak yang pakai. Nah satuan banyaknya ini memang agak susah ya, nggak ada satuan rigidnya. Nggak ada yang misalnya harus berapa ribu atau berapa juta orang yang menggunakan itu, nggak ada. Nggak ada. Belum ada datanya istilahnya kayak gitu ya. Memang nggak ada ukurannya. Emang nggak ada ukurannya. Jadi makanya kita aktif aja gitu, kita bikin alamat pakai aksara Jawa di Google Map, itu semua kita lakukan. Iya. Iki nyun sewu niku wedange pon panas niku. Ampun repot-repot dulu. Kopi ya. Balik lagi. Tadi tuh berarti memang ini PR bareng-bareng untuk tetap berarti sudah benar ya kita lakukan ya Mas Reni. Maksudnya memasyarakatkan lagi aksara Jawa ini. Lebih banyak yang menggunakan, lebih bisa digunakan secara mudah. Betul. Gitu ya. Jadi orang gampang aksesnya dan sebagainya. Gampang menggunakannya. Gitu. Nah, terus yang perlu dilakukan lagi atau terus sebaiknya gimana tuh Mas berarti? Nah, kemudian ini saya mau bicara soal kalau memang kalau limited use nyatanya kita bisa pakai. Nah, itu yang perlu juga kita tahu, Mas. Memang bahwa kita sudah bisa pakai, tetapi kemudian tidak semua OS mendukung itu karena masih limited use. Itu kemudian mereka masih beda-beda untuk bagaimana menampilkannya gitu. Itu yang kemudian kita perlu supaya naik ke sana. Lalu ada masalah lagi untuk yang saya kemarin sempat cerita, saya bikin coding pakai aksara Jawa. Iya. Nah itu karena kita masih limited use, kita nggak bisa nih susah nge-push untuk supaya angka itu mendapat tempat sendiri. Iya. Nah sehingga masih pakai angka Latin, karena kalau pakai ya gitu-gitulah itu masih ada masalah-masalah banyak yang kita mestinya bisa selesaikan kalau kita bisa masuk ke tabel 5 gitu. Berarti kalau sudah masuk tabel 5 itu secara nasional secara internasional bahkan itu sudah diakui. Betul. Dan bisa lebih gampang digunakan untuk semua perangkat. Betul, iya. Oke. Oh iya, tunjuk dulu ya Mas Roni ya. Saya buatan keselak-selak. Kayaknya materinya luar biasa. Ini rotok serius ini ya hari ini ya. Kayak ketah munjuk rumit. Iya. Oke. Nah, belum bisa menggunakan aksara Jawa untuk alamat web. Untuk misalnya kayak apa gitu ya? Iya. Kalau beberapa aksara yang sudah masuk recommended itu bisa. Kayak aksara Jepang pakai alamat URL pakai alamat Jepang, alamat Cina masih bisa. Oh iya. Betul. Kalau aksara Jawa, iya kan, ada kan. Nah, bukan isinya, bukan isi website-nya ya. Apa itu .com misalnya gitu ya. Betul. Itu gitu. bisa. Nah, sekarang kalau untuk aksara Jawa belum bisa gitu. Ya, jadi ini masih untuk bersama-sama untuk kemudian bisa lebih banyak lagi orang yang menggunakan. Jadi PR kita bersama lagi. Betul. Gitu ya. Oke. Ini kan berarti kesusahan untuk masuk ke tabel 5 ini bisa salah satu hal yang sekarang perlu didorong bareng-bareng. Betul, itu yang perlu kita lakukan. Kita biasakan untuk selalu memakainya, lalu kita meninggalkan jejak di mana-mana gitu, bahwa ada pemakai bahasa aksara Jawa yang ada di mana-mana sehingga kemudian lebih banyak ditemukan gitu.
Oke. Repot juga ya ternyata. Saya Nggak pikir repot, tuh, Mas. maksudnya itu, saya pikir kalau sudah oke, terus sekian banyak orang menggunakan, internasional mengakui, udah langsung bisa Udah selesai gitu masuk ya. aja gitu ya. Ternyata ternyata ada nggak juga. spesifikasi khususnya begitu ya. Gitu. Pak, ini mungkin agak sedikit out of context. Waduh. Bahasa Inggrisnya ini bahasa London nih. Maksudnya agak sedikit keluar dari konteks. Tapi kadang tuh gini Pak, kalau misalnya tadi kan pengen masuk ke tabel 5, berarti harus banyak yang lebih menggunakan juga lebih banyak dan sebagainya. Cuman tuh kadang saya sendiri ya Pak ya, ini pengalaman saya ya, saya tidak mengejat siapapun, saya tidak menghakimi siapapun, disclaimer. Nah itu kadang kita tuh kalau mau belajar bahasa Jawa, apalagi pakai aksara Jawa, itu tuh kayak takut salah gitu loh Pak. Jadi jatuhnya daripada salah, mending udahlah nggak usah kayak gitu loh. Nah itu gimana ya Pak, maksudnya kira-kira Menghancurkan ketakutan itu ya. benar, maksudnya supaya kita juga mengenalkannya supaya lebih banyak dipakai juga tuh Pak akhirnya. Simpel sebenarnya Mbak. Gimana tuh Pak? Maksudnya gini, banyak kan juga yang kemudian belajar menulis aksara Arab. Itu dipakai untuk misalnya Iqra dan segala macam. Maksudnya kalau yang Muslim kan mereka tahu, oh ini aksara Arab dipakai untuk Al-Quran. Kalau salah, dosa itu Mbak. Aksara Jawa enggak loh. Jadi tenang aja gitu loh. Nekat ya pokoknya metu tulisannya bener. Sekarang mungkin masih ada yang salah-salah, nanti kan dibenerin sama yang lain. Makin lama mungkin banyak yang bener. Kita pakai aja, gitu aja sih. Oke, sederhananya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau saya sih belum nyobain ya. Maksudnya belum nyoba untuk versi digitalnya gitu. Sebenarnya kalau untuk kan ada pangku untuk mati dan sebagainya. Nah itu tuh tambahan. secara kita mengetiknya itu juga harus Ada pangku dan lain sebagainya. hal gitu nggak sih Mas? Oh, karena sekarang kita sudah masuk Unicode, ya dalam Unicode termasuk salah satunya kemudian rumus untuk membuat fontnya, sehingga kemudian ada beberapa yang sudah otomatis. Sekarang kita tidak perlu lagi untuk kemudian, pangku di mana ya? Gitu. Makan gitu ya, nanti secara otomatis MAK, bisa langsung. N-nya itu jadi nanti langsung Iya, bisa mau saya praktekkan, Pak? Wah boleh ini. Wah suka saya Pak, ini boleh dipraktekkan. Oke, ini semoga bisa saya praktekkan ya. Iya. Nah, ini biar kelihatan juga mungkin buat pemirsa juga biar ketahuan ya gimana kemudian kita menulis aksara Jawa. Bisa boleh di shot lagi? Oh, udah ya. Bentar ya. Ininya fontnya adalah apa sih Mas kalau biasanya di dunia? Sebenarnya karena ini sudah Unicode dia bisa pakai font apapun. Oke. Cuman karena ini apa namanya? Kita ada yang ngayokin, kita pakai ini. Oke, sebelum ditulis? Oh, siap. Iya. Nanti biar jadi penasaran dulu. Nah, kita juga akan kembali lagi sama Mas Roni. Kita masih akan bahas tentang bagaimana kemudian aksara Jawa ini bisa menginternasional dan berusaha kita semuanya masyarakat untuk bisa lebih terbiasa dan mendukung dengan aksara Jawa ini. Nanti kita akan menulis juga dengan Mas Roni. Untuk itu kita akan kembali lagi masih di acara kesayangan kita semuanya. Jogja itu keren. Sorry ya Mas ya. Iya. Iya lagi. Yalah, nduk. Nggawa wedhus nganggo tali dawa. Apa? Taline pedhot wedhuse malah mlayu. Lah yo cetha nek kuwi, toh? Saiki kabeh iso nganggo aksara Jawa. Anjuk kapan aku iso nganggo fotomu nang buku nikahku? Waduh. Angel iki Mbak Yu. Tak pikir-pikir mau ki ngopo ndelok-ndelok apa jebul. Ah wong tak WhatsApp ra dibales-bales ae. Aku wis ngomong Mas, wis move on wae. Yuk, kita carikan ya teman-teman ya besok ya kita carikan di next episode ya. Oke, siap ya. Wes. Mungkin Pak Roni juga ada yang mau mencarikan Mas. Pokoknya saya bisa bahasa Jawa, bisa nyanyi ya, itu udah. Itu kriterianya Mas saya tuh kayak gitu udah. Perempuan. Nah, itu Mas. Penting. Bener. TK, Oh iya, kok tega. Jangan dong Pak. Wah, jangan dong. Diembu kuwi gitu. Diembu niku pun mateng kula pun bosok. Nah, ini Ora klop. buatan ketemu. Nah, jadi ketemu sama aksara Jawa yang akan dipraktekkan oleh Pak Roni. Oke, yuk kita lihat ya teman-teman ya. Ini penulisan aksara Jawa versi saking semangatnya aku versi digital. Oke. Biasanya pakai apa Mas Roni berarti? Ini pakai apapun bisa. Pakai font apapun bisa. Pakai font apapun bisa. Yang Terus penting yang perlu diinstal atau perlu di ini apa? kita cuma perlu install ini keyboard aksara Jawanya. Dan ini udah ada di mana-mana. Keyboard aksara Jawa ya. Jadi kenapa perlu keyboardnya? Jadi itu sebenarnya untuk
merubah. Tadinya ini kan kalau kode Unicode-nya S itu ini. Nah, kalau pakai keyboard maka jadi hurufnya aksara Jawa. Gitu. Oh, langsung S. Nah, gitu. Itu. Misalnya kita mau nulis apa nih misalnya? Terus aku jadi kepo gitu, itu mencet apa tadi Pak? Kok bisa keluar top? Mencetnya biasa karena kita sudah pakai layout apa ya? Kita mau ngomong apa ya? Maksudnya kalau di tabel lagi di keyboard itu kan QWERTY ya Pak ya sistemnya Ya, Pak. Nah, QWERTY. QWERTY bener kan? Nah kalau ngerti Jawa, QWERTY. tahu coba. Apa sih? Nah kalau di aksara Jawa atau keyboard bahasa Jawa itu kayak misalkan pengganti Q itu apa kayak gitu itu ada nggak sih Pak? Atau kita harus ngapalin juga akhirnya atau gimana? Oke. Nggak perlu ngapalin, Mbak. Jadi kita Itu langsung mati-mati sendiri ya? Maksudnya langsung ini ada langsung ini ya? misalnya kita mau bicara sak meniko gitu. Sak meniko. Kan so, ya kan? Iya. So-nya di pangku. Oh, Iya kan? pangku itu pakai Kamu tuh pakai Pakai ditaruh di Q. Terus nanti kita mau M. meniko Mo. ya? E. Otomatis dia jadi pasangan. Langsung pasangan. Jadi kita nggak perlu menghafalkan. Iya. Kalau bingung, kalau lupa, nah kalau di aplikasi itu kan ada keyboard viewer, iya kan? Nah itu kan tinggal di, ada keyboard viewer-nya ya juga, itu Pak. di semua apps pasti ada, ini jadi kelihatan. dia. Oh di sini. Ini Keren, ternyata. kan? Oh iya buat panduan ya Pak. Maksudnya kalau masih Betul. belum hafal gitu awalnya. Oh, Ada monya, ada apa namanya? pangkunya. Ada Itu panggungnya, ada ada murdonya juga. E-nya, ya, Pak. ada U-nya. Ya toh? Ini pendekatannya sudah mirip dengan yang QWERTY sebenarnya, karena memang orang lebih mudah ngetik Mengetiknya dengan QWERTY kata kan. Betul gitu sekali. ya. Nah itu yang kita kejar untuk masuk ke SNI, Mas. Oh. Jadi kalau kita tadi Unicode itu internasional, nah yang nasional juga harus distandarkan. Nah termasuk tadi itu, tombolnya tadi itu, kita upayakan supaya masuk ke standarnya SNI. Oh ini. Ini yang kita upayakan. Jadi nanti harapannya kalau semua sudah mengadopsi, maka layoutnya akan sama nih semuanya. Oh sama lebih mudah ya. Nggak kayak Sedunia. tadi ya Pak. Kalau tadi itu kan kayak Beda-beda. agak ribet toh Pak. Gitu. Tapi yang mengusulkan ini memang dari teman-teman ya? Iya. Dari sini berarti sudah semuanya tercakup semua berarti ya? Sudah semua tercakup. Sudah tercakup semua ya. Oke, siap. Para konco, ada yang mau ditanyakan? Oke, Para konco. siap. Ajeng nangun Pak, Iya. menawi bagaimana atau efek dari rekomendasi ini nggak Pak? Ya, kenapa? Limited use. Oh iya. Ya, limited use. Itu yang memang orang belum paham ya. Apa itu? Limited use apa ini? Itu apa? Saya malah baru dengar juga ini. Wah kamu perlu- sangat informatif sekali. Jangan informatika dia. Informatika. Jadi tadi itu karena kita masih tabel 7 itu memang tabel limited use. Penggunanya dianggap masih sedikit. Oh yang masih, itu. masih hanya dipakai untuk upacara-upacara tertentu. Bahkan pernah kan ada satu film di Malaysia itu yang ada dukun sakti itu dia memainkan mantra itu Hono Coroko. Oh iya? Itu kan pernah. Serius Pak, Beneran, saya baru serius. tahu ini lucu banget. Iya, serius. Nah, itu kan artinya dunia internasional masih belum paham bahwa ini bukan mantra. Ini Ya, nih ini tidak hanya untuk itu gitu. Ya kayak kata-kata hiragana di Jepang gitu. Nah, Iya. betul. Itu dia. Makanya kalau limited use itu orang menganggapnya masih gitu. Nah, ketika masih seperti itu, jadinya tidak ada supaya semua standar ngikutin standarnya yang sudah ditentukan oleh yang memiliki bahasanya, yang memiliki aksaranya. Kita udah punya SNI nih. Nah, kalau ini sudah masuk tabel 5, kita salah satunya bisa bilang yang benar tuh kayak gini layoutnya. Jangan ngarang sendiri. Iya. Gitu. Fontnya juga bagusnya yang benar itu begini. Yang benar gitu. begitu. Bisa mengacu ke situ. Karena masih limited use, bebas orang bikin sendiri-sendiri. Tapi sekarang sudah SNI berarti? Kalau untuk Indonesia sudah SNI kita. Oke, jadi secara nasional sudah diakui, Betul. sudah ada standarnya. Tinggal kita dorong lagi masyarakat biar nanti internasional ayo. makin lihat juga. begitu ya. Betul. Oke, ada lagi? Ada lagi? Halo, saya Oh iya. Ada Beda kakak sih itu. itu. mau Mas. tanya ini. Gimana? Ini caranya masuk rekomendasi limited use itu gimana, guys? Saya masih Iya. bingung. Oh. Itu memang juga PR besar. Wah, Tadi kalau saya sebutkan salah satunya kan melalui regulasi pemerintah. Kenapa? Karena memang di pemerintah kita nyebutnya kayak gini. Di Undang-Undang Dasar 45 itu negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ya. Nah, Pasal 2 ya berarti ya. Pasal 2. Pasal 32 Pasal 32 ayat 2 ayat ya. 2.
bahasa daerah yang disebutkan. Bahasa daerah itu ada banyak di Indonesia. Banyak Ketika itu disebutnya bahasa daerah ya orang internasional nggak tahu bahasa mana yang dimaksud. Orang Iya. cari Javaris nggak ketemu. Nah salah satunya itu Mas, kita harus mendorong itu. Tapi juga yang perlu kita lakukan lain adalah kita memperbanyak ditemukannya aksara Jawa. Kalau ada yang nulis untuk lagu dia tulis, untuk dia mau nulis surat buat Apa bikin sastra gitu ya, atau bikin mungkin sastra. novel gitu ya. Betul. Itu juga ada gitu misalnya gitu ya. Betul. Semakin banyak dokumen itu, maka akan semakin kelihatan bahwa memang bahasa itu hidup, aksara itu hidup. Itu yang terutama. Jadi agak ini ya, namanya harus benar-benar dimasifkan gitu ya. Betul, harus dimasukkan Butuh sekali. kerjasama banyak orang akhirnya ya Pak ya. Tidak Iya. hanya satu Sebenarnya dua kalau pihak. kalau bisa masuk regulasi itu cukup kuat. Ada satu Contohnya gimana maksudnya? ada satu bahasa yang dia itu hanya tinggal 2 orang yang pakai. Di Indonesia. Di dunia, Oh, di di dunia. dunia tinggal 2 orang yang pakai, tapi negara mengakui itu sebagai bahasa, masuk dia rekomendasi script. Oh. Gitu. Oh iya? Iya. Karena ada negara yang Berarti ini paling penting kuat nih. memang itu. Berarti bukan kemudian apa namanya? Itu tadi kembali lagi ke pertanyaan yang awal ya, tidak sebanyak kemudian orang yang menggunakan, tapi kalau negara tidak mengakui Betul. juga Itu percuma juga masih ya. Iya, lemah. iya, iya, Walaupun kita iya. bisa dorong nih Ya. kekuatan netizen kan. Iya. Berarti tetap atas bawah ya Pak ya. Iya, kekuatannya. betul. Oke. Oke, yes. Ke depannya seperti apa harapannya Mas Roni? Iya. Biar makin memasyarakat lagi, makin banyak yang menggunakan. Tentu saja harapannya masih seperti yang selama ini juga Mas. Mari kita pakai terus. Kita juga mengingatkan kalau punya kan jenengan kenal dengan para pejabat juga itu sampaikan gitu Bisa untuk nanti ya. ayolah ini supaya jadi regulasi, jadi peraturan. Itu juga penting. Gitu. Oke, gitu ya. Oh, Baik. ya. Mas Roni, matur nuwun sangat. Terima kasih Sudah sekali. mampir untuk hari ini. Iya. Ketemu lagi nanti kapan-kapan ya Mas. Ya, Mas Rani, jangan kapok-kapok pokoknya main terus aja Mas. Iya, ini saya nyuwun pamit nggih. Oh iya, juga masih ada. langsung ya, Matur J. nuwun. Matur nuwun. Pareng-pareng. Pareng-pareng J. Atas-atas ya Mas Rani ya. Mas, derek, Ki. Monggo-monggo derek Ki. Bisa kan Mas ya? Iya. Iya. Ya. Besok ketoknya kuwi anu kudu di Oh. apa nu Mas? Mas Supre apa sapa ngono kok lho mbok Ya, engko tak- iya. Sesuk Ya sudah tak kalau telepon. gitu pemirsa seperti biasa kita di akhir sesi ini juga mengucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung dan juga sudah menyaksikan acara Jogja Itu Keren untuk edisi kali ini. Jangan lupa juga saksikan kita semuanya Ya. di acara Jogja Itu Keren dan kita akan masih selalu membahas dan juga membicarakan tentang aksara Jawa agar tetap bisa menasional dan mendunia. Lestari jangan lupa. Ya, akhir kata saya Denta Ditya pamit. Dan saya Ninda Vilas Putri pamit. Sampai ketemu lagi di acara kita Jogja Itu Keren. Hari ini ku gembira melangkah di udara. Pak Pos membawa berita dari yang ku damba. Sepucuk surat yang wangi, warnanya pun merah hati. Bagai bingkisan pertama, tak sabar